karya kekaryaan. Ini judul besarnya, lalu kemudian ini diberitahu dalam beberapa kegiatan. Salah satu di antaranya adalah hilirisasi sebagai strategi pembangunan untuk melaksanakan Asta Cita. Ya, jadi ini yang menjadi salah satu, dan ketuanya adalah Andi untuk Sinulingga. Kemudian wakil-wakilnya ada Pak Samud, ada Helmi, dan juga lain-lain saya tidak sebut ya. Jadi nanti itu ini sudah jalan dan nanti akan disampaikan kepada teman-teman semua. Kemudian di samping itu juga itu ada tim kajian politik ya, dalam rangka merespon bagaimana perpolitikan kita. Nah, lagi-lagi pimpinannya juga ada Pak Udo, ada Pak Samud, ada Helmi dan lain-lain sebagainya. Di belakang ini ada Saudara Dian dan itu ikut semua. Nah, ini adalah merupakan aktivis-aktivis yang ada di Partai Golkar dan yang mewarnai wacana-wacana selama ini. Nah, di samping itu juga kita melakukan yang namanya pengajian ideologi ya, kebangsaan. Nah, ini agak nakal, ini disebut, yang diberi nama singkatan itu adalah PIK, pengajian ideologi kebangsaan. Nah, ini agak kadang-kadang ya, saya nggak ngerti. Mereka ini saking kreatifnya maka susah juga kadang-kadang. Nah, di samping itu juga telah kita proyeksikan adanya satu komunikator politik yang ke depan ini akan melakukan sebuah gerakan bagaimana memaknai seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar. Jadi ini banyak sekali nih ya yang kita lakukan, tetapi saya kira yang inti pada hari ini nanti adalah masalah hilirisasi dan lain-lain sebagainya. Terus yang membina kita dalam tim kerja hilirisasi yang digagas oleh teman-teman. Di sebelah kanan saya ada Samud, di sebelah kiri saya ada Bang Helmizen yang menggagas forum diskusi hilirisasi terkait program pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto yang menggalakkan gerakan hilirisasi non tambang. Jadi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, periode sebelumnya, kita melihat ada proses hilirisasi apa yang Indonesia miliki seperti nikel misalnya tidak lagi dijual mentah tapi dihilirkan menjadi kobalt, ferronikel dan lain-lain. Lalu Pak Prabowo mendorong untuk menghilirkan produk-produk komoditas yang ada di Indonesia. Dari beberapa komoditas itu tercatat nama-nama seperti kakao, lalu karet. Kita punya banyak karet, produksi karet. Kita juga memproduksi kakao top 5 di dunia, Indonesia ini. Lalu ada ikan di situ, ada banyak komoditas-komoditas kelapa dan lain-lain yang itu akan dihilirkan, dan dengan keyakinan bahwa dan secara metodologi juga bahwa menghilirkan itu membuat nilai tambah terhadap perekonomian kita. Nah, sebenarnya ini kerja-kerja yang senyap yang kita lakukan untuk membantu program pemerintah dan menjadikan ini sebagai gerakan semesta rakyat Indonesia agar menjadikan ini sebagai sebuah pikiran di dalam kepala kita semua. Karena persoalan kita ini kan selalu persoalannya adalah ekonomi. Tapi langkahnya itu adalah bukan langkah-langkah ekonomi. Jadi karena itu kami mengajak semua kita, khususnya teman-teman muda, untuk ikut bekerja sesuai dengan kemampuannya mensukseskan program ini. Nah, sebenarnya ini karena perbincangan sama Pak Idrus untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Jadi tidak lagi bicara akan. Jadi kalau kita lihat
bagaimana masyarakat kita selama ini. Sebenarnya masyarakat kita itu sudah mengerjakan hilirisasi itu. Dari kelapa menjadi santan, dari santan menjadi kokonat, dan seterusnya. Dan dalam setiap proses penghiliran itu ada value added, ada nilai tambah. Nah, kemarin kami mengundang Satgas, Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pak Prabowo, yang dipimpin oleh Pak Bahlil Lahadalia. Wakil ketuanya ada Pak Rosan yang juga menjadi bos di Dirgantara. Kami mengundang mereka dan Satgas Hilirisasi mengutus Sekretaris Satgas untuk hadir ke Aceh. Sekretaris Satgas itu bernama Profesor Ahmad Erani Yustika, untuk hadir ke Aceh melihat apa yang sudah dikerjakan oleh masyarakat di sana. Salah satunya adalah nilam atau pohon nilam yang diekstrak menjadi cairan, menjadi minyak nilam. Lalu di sana melalui lembaga yang bernama Arsiri Research Center yang dipimpin oleh saudara Saifullah Muhammad, itu membuat turunan produk-produk mulai dari minyak wangi, essential oil, sampai membersihkan lantai kita, ya. Dan itu sudah ada dengan sebuah semangat yang mereka lakukan. Nah, kami minta dan Pak Ahmad Erani sebagai Sekretaris Satgas melihat itu semua dan menjanjikan kepada kita bahwa nilam yang tidak masuk dalam 28 komoditas itu, kami mewakili teman-teman di Aceh yang ada di sini mendorong supaya nilam itu masuk menjadi tambahan dalam daftar hilirisasi komoditas yang diprogramkan oleh pemerintah. Nilam. Dan Aceh ini penting. Aceh ini daerah yang termiskin ke-6 di Indonesia, termiskin pertama di Pulau Sumatera, bukan karena salah mereka, tapi salah karena konflik yang berlangsung 30 tahun lamanya. Konflik itu yang membuat Aceh pembangunannya terlambat dari provinsi-provinsi yang lain. Tapi etos itu ada, kreasi itu ada, kreativitas masyarakat ada. Nah, karena itu kita semua menurut pendapat saya itu harus membantu Aceh untuk melakukan percepatan pembangunan di sana. Nah, salah satunya adalah nilam. Hadir juga pada waktu itu Saudara Irwan. Saudara Irwan ini 10 tahun mendapatkan apresiasi dari lembaga media ternama di Jakarta. Ditulis dalam 1,5 halaman penuh dalam surat kabar yang menghilirkan kakao, memfermentasi kakao, lalu membuat powder dan membuat coklat-coklat yang tak kalah baik dengan coklat-coklat yang kita sudah tahu brandednya itu. Nah, ini sebagai sebuah contoh-contoh ini. Nah, karena itu kami melalui gerakan rakyat ini ingin mendorong supaya komoditas-komoditas itu tentu ada di daerah Pak Helmi di Maluku Utara. Kami juga akan bekerja sama dengan kawan-kawan kampus di sana nanti insya Allah, di daerahnya Pak Sahmud di Papua dan teman-teman lain di Sumatera Barat. Kita sudah berkomunikasi di Sulawesi, di Sutra nanti dengan teman di kampus. Itu semua daftarnya sudah ada. Jika ini dikerjakan dengan baik, kita yakin persoalan-persoalan ekonomi itu akan terjawab. Bukan hanya tumbuh, tapi berkualitas. Ini pesan Pak Samud berkali-kali bahwa bagaimana proses hilirisasi itu dilakukan dalam skala rumah produksi, home industry, dilakukan seperti itu. Karena itu, teman-teman yang berhimpun di sini tidak lagi bicara politik dan politik, tapi bicara sesuatu yang nampak karyanya. Nah, kami sepakat kita akan membudayakan menggunakan parfum lokal. Walaupun kita tahu sebenarnya parfum-parfum yang punya brand terbaik yang tidak perlu kita sebutkan nama-namanya, tapi mulai dari kita, termasuk saya yang bicara di sini, meskipun di rumah masih ada parfum-parfum branded itu, tapi sehari-hari kita sudah menggunakan parfum-parfum produk lokal yang diproduce oleh masyarakat kita.
Karena ada kaitan budaya dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin kuat budaya menggunakan parfum lokal, maka spending kita untuk menggunakan parfum itu beralih pada masyarakat kita sendiri, tidak mengalir keluar pada branded yang sudah terkenal di internasional. Ini tidak ada semangat sentimen terhadap produk-produk luar, tapi ini murni kita ingin menghidupkan hasil produksi masyarakat kita yang sudah ada, dan kita mendorong agar pemerintah memberikan atensi yang serius terhadap produk-produk yang sudah dilakukan itu. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khususnya teman-teman media. Semua ini atas arahan Pak Idrus Marham untuk mengatakan bahwa politik bukan untuk politik. Jadi politik kita itu harus untuk kesejahteraan. Politik kita itu harus sudah digeser untuk mencerdaskan bangsa. Politik kita itu harus menuntun moralitas bangsa. Jadi bukan politik untuk politik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman yang lain ingin menyampaikan. Terima kasih. Apa tanya jawab aja nanti? Enggak, jangan. Oh baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Idrus Marham yang selalu membimbing kita dan mengarahkan kita dalam setiap aktivitas di Partai Golkar sesuai dengan arahan Ketua Umum bahwa dalam periodisasi kepemimpinan beliau maka kita harus bisa menghadirkan produk-produk yang produktif untuk ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu melalui bimbingan Kakanda Idrus, Bang Andi, Bang Helmi, dan seluruh teman-teman yang ada di sini, kita mencoba untuk senantiasa mengagregat apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita untuk Golkar ini harus hadir secara tegas sesuai dengan doktrin Partai Golkar, yaitu karya kekaryaan. Sehingga ini kita coba untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif untuk bisa menghadirkan Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat. Karena kita menyadari betul bahwa ada tanggung jawab Partai Golkar yang harus kita perbuat langsung kepada pendukung-pendukung Partai Golkar yang sudah memberikan supportingnya terhadap Partai Golkar untuk kemenangan Partai Golkar. Sehingga melalui arahan Ketua Umum hanya memberikan pesan bahwa tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa mengantarkan pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai dengan akhir masa periodisasi. Nah, itulah yang harus menjadi fokus dan perhatian kita, sehingga kita yang ada di sini diharapkan oleh Ketua Umum bahwa eksponen pemuda Partai Golkar, kader-kader muda Partai Golkar ini bisa mengisi ruang-ruang baik itu di dunia politik, dunia usaha, apapun dunianya. Yang paling penting bahwa kita bisa tampil dengan seluruh kemampuan, seluruh skill yang kita miliki untuk kita bisa memastikan bahwa dalam proses-proses politik, proses-proses panggilan negara dan bangsa ini, maka eksponen Partai Golkar, anak-anak muda baik itu perempuan maupun lelakinya bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Nah, oleh karena itu kita tadi seperti yang Pak Andi sampaikan bahwa kita tidak memulai dengan teori lagi, tapi kita sudah bicara dengan praktek. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah memulai forum hilirisasi itu, mulai startingnya dari Aceh. Insya Allah besok akan dimulai di provinsi-provinsi yang lain dengan komoditi bulan di setiap provinsi, dan harapan kita bahwa pendekatan-pendekatan unggulan-unggulan yang ada di provinsi kita ini kita akan membuat sehingga Golkar akan hadir dengan pemikiran-pemikiran forum hilirisasi ini untuk kita bisa memberikan kepastian bahwa di setiap provinsi itu harus ada kesamarataan seperti yang tadi
tadi sudah disampaikan oleh Bang. Kalau selama ini dalam pandangan bahwa Aceh adalah salah satu provinsi termiskin, maka ke depan melalui forum ini dan komitmen eksponen anak-anak muda Partai Golkar dan para senior yang ada di Partai Golkar, kita akan pastikan bahwa kesejahteraan itu harus merata dari Aceh sampai Papua. Itulah mungkin menjadi komitmen kita yang ada di sini untuk kita bisa melakukan langkah-langkah aktivitas. Kita mulai komitmen terhadap arahan Ketua Umum Partai Golkar, dan kita akan melakukan agenda-agenda yang lebih produktif ke depan. Mungkin itu dari saya, Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Andi Sinulinga, Ketua Tim, kemudian oleh Bung Sahmud di SNPG Golkar. Saya mungkin menambahkan saja, kalau melihat kebijakan Pak Prabowo dengan menambahkan komoditas unggulan yang di luar tambang seperti pertanian, kehutanan dan lain-lain, itu menurut saya merupakan bagian dari gerakan bagaimana menghilirkan hilirisasi menjadi gerakan rakyat. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan yang tadi dipimpin oleh Bung Oco itu bagian dari menyambut kebijakan Pak Prabowo itu agar hilirisasi menjadi bagian dari pergerakan rakyat. Oleh karena itu menurut saya ini satu langkah maju sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan. Alhamdulillah hilirisasi pada periode pertama di sektor pertambangan itu sudah berjalan, tetapi di sisi yang lain juga ada kesenjangan pendapatan antara rakyat dengan pertumbuhannya tinggi, kemudian rakyat juga miskin. Ini kan satu problem. Oleh karena itu mungkin pada hilirisasi tahap pertama ini, kalau istilah Bang Pintus itu pada zaman Orde Baru itu ada bapak binaan, ada anak binaan. Jadi diwajibkan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan hilirisasi sektor pertambangan ini supaya juga membina masyarakat supaya bisa menjual dagingnya, sayurnya di perusahaan. Tidak perlu ambil dari luar daerah. Biar rakyat juga sejahtera di daerah sekitar tambang. Itu yang menurut saya perlu ditegaskan kembali oleh tim hilirisasi maupun pemerintah, sehingga ini menjadi satu gerakan hilirisasi yang menjadi milik rakyat, sehingga rakyat menjadi subjek pembangunan bukan menjadi objek pembangunan. Saya kira itu mungkin harapan kita, karena kalau hanya rakyat menjadi objek, ini berarti kan kita belum sampai pada menggerakkan rakyat sebagai subjek pembangunan, pelaku pembangunan. Saya kira itu dari saya. Oke, ada tambahan yang lain? Ada yang lain kiri kanan atau saya Pak, saya bertanya Pak. Ya, sebentar ya. Jadi ini ya, jadi tadi supaya nanti pertanyaannya fokus. Jadi Andi Uti selaku ketua tadi sudah menjelaskan bahwa tidak lagi omong-omong, tetapi sudah fokus pada jenis komoditas yang akan dikembangkan di setiap daerah sesuai dengan ciri karakternya. Dan oleh karena itu dimulai dari Aceh, nanti ini akan lanjut yang disampaikan tadi Saudara Samud di beberapa provinsi. Nanti tentu akan disampaikan secara berkala kepada teman-teman untuk disampaikan kepada rakyat. Nah, kemudian yang ketiga tadi ini Saudara Dirti, ya ujung-ujungnya, dan memang Pak Prabowo kemarin menekankan bahwa paradigma yang kita kembangkan sekarang ini adalah rakyatlah yang mempersatukan kita. Itu paradigmanya yang diubah Pak Prabowo. Jadi karena rakyat maka kita bersatu. Jadi kalau ada orang bicara rakyat dan tidak bersatu, berarti itu tidak masuk dalam paradigma ini. Itu saya kira yang disampaikan Pak Prabowo. Nah, oleh karena kemudian khusus internal Partai Golkar tadi Saudara Samud menjelaskan bahwa Ketua Umum Golkar ini kan Bung Bahlil Lahadalia ini kan aktivis murni. Nah, karena itu maka apa yang diambil dalam kebijakan ini mendorong seluruh kader-kader muda Partai Golkar untuk berkompetisi secara berkualitas, dan itu merupakan penjabaran daripada karya kekaryaan. Jadi kata Bahlil Lahadalia, Ketua Partai Golkar, bahwa doktrin karya kekaryaan dalam perspektif kepemimpinan hanya kader-kader Partai Golkar yang berkaryalah
yang berprestasi lah yang sejatinya muncul sebagai pemimpin baik di Partai Golkar maupun di bangsa ini. Maka apa yang dilakukan ini adalah memberikan ruang kepada kader-kader Golkar untuk saling bersaing. Nah ini saya kira luar biasa Pak Bahlil untuk mencoba memacu yang muda-muda, makanya mestinya hari ini lebih banyak lagi. Tapi karena hari Jumat itu nanti pada kesempatan, saya kira itu saudara sekalian. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Apa tanya Pak? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.